Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudaraku Yafidz Channel yang dirahmati Allah. Ketika datangnya hari kiamat, alam semesta akan Allah hancurkan. Allah membuka seluruh pintu langit, dan semua malaikat akan keluar dari langit-langit itu karena langit akan digulung seperti kita menggulung sebuah kertas. Maka ketika benar-benar terjadi kiamat, Allah wafatkan seluruh malaikat, Allah musnahkan semua jin, dan Allah wafatkan semua manusia tanpa terkecuali, melainkan yang Allah izinkan untuk tidak dihancurkan. Seperti arasi, seperti kursi, seperti lauhul mahfudz, seperti ruh, seperti tulang ekor manusia. Selain itu, Allah musnahkan semuanya. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, Arba'al, 40. Tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Intinya 40 kata Abu Hurairah. Antara tiupan sangkakala pertama, maka hancur semua alam semesta. Maka hal inilah yang disebut dengan kiamat kubro. Para malaikat juga sudah diwafatkan. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, bahkan semua malaikat juga sudah mati. Sudah tidak ada lagi makhluk di muka bumi ini. Bumi sudah hancur, seluruh alam semesta sudah hancur. Apa yang terjadi? Allah berteriak, apakah kalian sudah tahu siapa yang berkuasa di alam semesta ini? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada manusia. Semuanya musnah. Maka Allah menjawab sendiri. Alam semesta ini pemiliknya hanya Zat yang Maha Satu yang Maha Perkasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatur kembali alam semesta ini untuk menjadi alam akhir. Maka bumi yang kita pijak hari ini, Allah gantikan dengan bumi yang baru. Kata para ulama, bumi yang kita pijak ini akan hilang dan akan datang bumi baru di padang mahsyar. Yang membedakan hanya bentuknya. Modelnya berubah. Yang tadinya bulat kemudian dibentangkan. Sehingga bumi yang sekarang kita lihat ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada rendah, dan ketika Allah hancurkan bumi ini, Allah ganti dengan bumi yang baru. Maka kata Allah, Allah hamparkan bumi ini, sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada bangunan, tidak ada hutan, tidak ada gunung. Rata semuanya. Lalu kenapa Allah ratakan bumi ini? Supaya makhluk sejak Nabi Adam sampai makhluk akhir zaman muat di bumi itu. Maka itulah yang nanti disebut padang mahsyar. Maka kemudian Allah bangkitkan malaikat Israfil dan diperintahlah dia untuk meniupkan sangkakalanya yang kedua kali. Ketika malaikat Israfil bangkit, kemudian meniupkan sangkakala kedua kalinya, maka terjadilah hari di mana manusia dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Maka setelah itu, Allah katakan, beban-beban bumi, maksudnya adalah bangkai-bangkai manusia itu semua terangkat kembali dari mana tulang ekor manusia. Karena tulang ekor manusia tidak dihancurkan pada hari kiamat. Ketika Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, dari tulang ekor setiap manusia itulah tercipta manusia kembali. Bayangkan, dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, jasad itu bergelimpangan di padang mahsyar. Artinya semua manusia Allah kumpulkan dalam satu tempat yang disebut padang mahsyar. Maka Allah katakan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh ruh orang beriman, dilesatkan dari lilin untuk kembali ke tubuhnya. Kemudian ruhnya orang-orang kafir dilesatkan dari lilin itu, kemudian masuk ke jasad-jasad mereka tanpa tertukar jasadnya. Disitulah manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, orang-orang kafir ini digambarkan dalam surah Yasin, duhai celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini? Maka mereka digambarkan seperti laron. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Laron ini kalau ada lampu maka dia akan mengejar lampu. Dan mereka terbangnya tidak ada aturan sehingga karena tidak ada aturan, keterjangkauannya nabrak sana nabrak sini besoknya berhamburan. Sayapnya entah kemana-mana. Begitulah kondisi manusia pada hari kiamat. Orang-orang kafir lari ke barat dan ke timur. Lari lagi selatan ke utara. Mereka tidak ada tujuan seperti laron. Dan pada hari itu juga,
manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Semua manusia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan, dia tidak lari. Di sampingnya sudah ada pasangannya, sudah ada istrinya, suaminya, anak, ibu, bapak, kakek, semuanya. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya. Maka kami kumpulkan, kata Allah, keluarga yang beriman di satu tempat ketika orang-orang yang beriman ini melihat orang-orang kafir lari ke sana kemari. Inilah janji dari Allah Ar-Rahman. Dan ketika itulah baru ada penyeru di tengah-tengah padang mahsyar. Kemudian manusia tertuju kepada satu arah suara. Dan manusia seperti halnya belalang-belalang yang sedang berterbangan. Belalang itu kalau sedang terbang bersama koloninya, pasti akan tertuju pada satu titik. Maka semua tertuju pada satu titik suara itu dan disinilah disebut Abdul Mahsyar. Kita akan dikumpulkan ketika mereka dibangkitkan. Nabi Muhammad berkata, ketika manusia dibangkitkan, ia tidak memakai celana, tidak memakai baju, ia telanjang bulat. Kemudian tidak dihitan, tidak pakai sandal, tidak membawa harta di badan. Mau siapapun Anda, baik Anda seorang presiden, menteri, orang kaya sekalipun dibangkitkan sama saja. Karena di hari itu tidak ada yang membedakan si kaya dan si miskin. Si pejabat dan si rakyat semua sama. Dibangkitkan seperti itu. Lalu apa yang mau disombongkan di padang mahsyar itu? Macam-macam manusia telah dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan kecil sekali, kecil seperti semut di tengah-tengah orang-orang besar. Sehingga harus menghindari pijakan orang-orang besar itu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia. Dia merasa besar ketika di dunia. Dan di akhirat Allah kecilkan mereka. Di akhirat ada juga yang teriak-teriak, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Tapi Allah tidak memandangnya. Allah tidak mau berbicara dengannya. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat walaupun dia berteriak, "Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah." Ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang lari tetapi mereka berjalan dengan kepala sedang kakinya itu di atas. Allah mampu atas segala sesuatu. Ada juga orang-orang yang dibangkitkan dengan mata yang buta sehingga dia mengatakan, "Ya Robbi, ketika di dunia, aku bisa melihat. Kenapa di sini aku buta?" Pada hari pembangkitan, manusia dibangkitkan sesuai kematiannya. Ada ketika di dunia, dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka ketika dibangkitkan, di tangannya sudah ada pisau sedang menusuk-nusuk badannya. Saudara bayangkan, manusia dibangkitkan itu macam-macam bentuknya. Baru kemudian manusia dikumpulkan di satu tempat. Disinilah terjadi Fathul Qodo. Yang pertama kali Fathul Qodo, di mana Allah akan membentangkan mahkamah peradilan di tengah-tengah manusia dan yang pertama kali diadili adalah para nabi. Dengan cara apa para nabi dikumpulkan? Nabi Nuh bersama umatnya, Nabi Soleh bersama umatnya, Nabi Syuaib bersama umatnya. Semua para nabi bersama umatnya. Kemudian Allah berkata kepada umat setiap nabi, "Wahai umat Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalahnya kepadamu?" Orang-orang kafir dari umat Nuh mengatakan, "Ya Rob, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami." Mereka hendak berdusta, kemudian Allah mengatakan, "Wahai Nuh, lihat, engkau belum pernah menyampaikan risalah kepada mereka, kenapa kau tidak sampaikan?" Maka Nabi Nuh mengatakan, "Ya Rob, aku sudah sampaikan. Kalau engkau tidak percaya, aku punya saksinya." Maka Allah mengatakan, "Kalau begitu datangkan saksi itu." Maka Nabi Nuh meminta kepada Nabi kita Muhammad untuk menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Maka Allah memanggil Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, mengapa engkau mau jadi saksi kepada Nuh? Bukankah usiamu terpaut jauh dengannya? Dan kau tidak hidup di zamannya? Bagaimana kau akan menjadi saksinya?" Maka Rasul mengatakan, "Ya Rob, iya, aku tidak hidup di zaman Nabi Nuh, tetapi aku yakin bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya." Maka Allah mengatakan, "Apa yang membuatmu yakin bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya?" Maka Rasul mengatakan, "Karena engkau yang bicara seperti itu ya Rob." Kemudian Rasul membacakan surat, "Engkau bicara dalam Al-Quran, bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya."
Maka Allah mengatakan, "Syodakta, engkau benar dan mereka sudah berdusta." Lalu pindah kepada nabi berikutnya, berpindah kepada nabi berikutnya, sampai diakhiri dengan Isa ibnu Maryam, nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Nah, inilah isyarat bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi seluruhnya. Ketika Nabi Muhammad rindu ingin mendengar lantunan Al-Quran, dipanggillah Abdullah ibnu Mas'ud. "Wahai Abdullah, bacakanlah untukku Al-Quran." Kata Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, apakah harus saya yang membaca Al-Quran? Sementara Quran sendiri turun kepadamu?" "Oh tidak, wahai Rasul." Kata Rasul, "Iqra', bacalah. Saya ingin mendengarkan suaramu." Maka Abdullah ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa, sampai kepada bagaimana ya Muhammad kalau tiap-tiap umat itu mendatangkan saksi-saksinya, kemudian engkau menjadi saksi mereka. Maka kemudian Nabi Muhammad menangis dan mengatakan, "Ya Abdullah, hasbuka, cukup." Maka Abdullah melihat Rasul menangis hingga membasahi janggutnya. Saudaraku, Rasul akan menjadi saksi bagi setiap umat dan setiap nabi. Setelah itu kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Barulah Allah menoleh kepada umatnya Muhammad, menoleh kepada kita semuanya. Barulah Allah bertanya kepada kita. Disitulah akan ditampakkan kepada kita perbuatan kita di bumi. Allah tampakkan di akhirat, kemudian Allah memberikan catatan kepada setiap hamba. Kalau Allah mengatakan, "Iqra' kitabah, baca bukumu," maka dia pun membaca apa yang sudah dia lakukan. Pada hari kiamat di mana Allah akan memberikan memori hafalan manusia dikembalikan. Mereka kuat hafalannya. Kalau sekarang di dunia, 1 minggu yang lalu kita pernah mengucapkan apa, kita pernah berbuat apa, kita pernah menzalimi siapa, kita pernah hasut kepada siapa, pasti sudah lupa. Tapi di akhirat, Allah berikan kekuatan hafalan sejak kita akil balik, sampai kita diwafatkan. Oh, jam segini, hari ini, tanggal ini, aku begini. Kita akan hafal itu semua. Ketika itu kita, manusia, tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki menyaksikan apa yang sudah diperbuatnya. Bayangkan, saksi bukan hanya anggota badan. Akan tetapi kulit juga menjadi saksi. Kulit tiba-tiba bicara di hadapan Allah dan menyalahkan badannya. Akhirnya apa? Badan kemudian mengkritik kulit dan mengatakan, "Kenapa engkau wahai kulit menjadi saksi bagi badanmu sendiri?" Kata kulit, "Allah yang membuat bicara." Tidak cukup hanya itu. Bumi yang kita pijak juga akan menjadi saksi. Pada hari itu, bumi mengumbar kisah orang-orang yang pernah berpijak di atasnya. Lautan juga akan menjadi saksi, langit akan menjadi saksi, malaikat akan jadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi tentang apa yang telah kita perbuat semasa di dunia. Mulailah manusia akan dihisab. Pertama Allah akan terbangkan catatan amal-amalnya. Di situ kemudian ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dari belakangnya, dan itu menunjukkan keselamatan dan tidaknya seorang manusia. Orang-orang beriman mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya, dengan bangganya dia mengatakan, "Bacalah kitabku." Saking senangnya dia karena dia tahu isi kitabnya. Tetapi orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, dia mengatakan apa? "Aku tidak mau mengambil catatanku dan aku tidak tahu apa hisabku." Sampai terakhir dia akan mengatakan, "Kekuasaanku aku bangga-banggakan di dunia pun tidak ada manfaatnya. Duhai kiranya harta yang bertumpuk di dunia pun tidak ada faedahnya." Dia sangat menyesal saudara. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu, tibalah saatnya hisab pada binatang. Dari mulai kuda, sapi, kambing, anjing, babi, dan yang lainnya. Mereka semua dihisab oleh Allah. Hewan-hewan itu saling membabi buta dalam membunuh. Hingga akhirnya Allah menjadikan mereka rata dengan tanah. Lalu apa yang dikatakan orang-orang musyrik saat melihat binatang-binatang itu Allah ratakan dengan tanah? Mereka mengatakan, "Duhai kiranya aku dijadikan sebagaimana hewan itu rata dengan tanah." Saudaraku, bagaimana mungkin manusia akan diratakan dengan tanah setelah hisabnya selesai? Manusia akan diazab sesuai amal buruk yang telah dilakukannya.
Manusia nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat yaitu padang mahsyar selama 50.000 tahun dalam kondisi berdiri, tidak ada yang duduk atau berbaring. Karena Allah mengatakan, pada hari itu manusia berdiri menghadap Tuhannya. Kenapa tidak ada yang duduk atau berbaring? Pada saat itu, matahari yang kita tahu besarnya luar biasa, jaraknya dengan bumi juga sangat-sangat jauh. Dan pada saat itu matahari akan diletakkan sejengkal di atas kepala manusia. Bayangkan saja, bagaimana panasnya waktu itu. Keringat darah bercampur nanah pasti akan membanjiri tubuh manusia. Ada orang yang keringatnya bercucuran sampai menenggelamkannya, ada yang keringatnya seleher, sedada, sepusar. Itu semua tergantung amal perbuatannya. Lalu bagaimana mungkin manusia bisa duduk ataupun berbaring? Ya, yang pasti mereka akan tenggelam. Dan di hari itu, manusia merasakan dahaga luar biasa. Lalu bagaimana selanjutnya? Orang-orang beriman akan Allah berikan minuman dari telaga Rasulullah. Telaga itu berwarna lebih putih dari susu. Harumnya lebih wangi dari kasturi. Rasa manisnya lebih manis dibandingkan manisnya madu. Maka bagi orang yang telah meminum air dari telaga Rasulullah, maka ia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan kondisi umat Nabi yang tidak minum air telaga itu? Ketika ada orang-orang dari umat Nabi yang ingin mendekati telaga Rasul di padang mahsyar, tiba-tiba dihadang oleh para malaikat. Kemudian Rasulullah berteriak-teriak, "Ummati, ummati. Ya Rob, itu kan umatku, biarkan mereka minum." Mereka dihalangi oleh para malaikat. Lihat saudara bagaimana rasa cinta, rahmatnya Rasul kepada umatnya. Sungguh sangat besar. Tapi Allah mengatakan, "Wahai kekasihku Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu sepeninggalmu. Mereka sudah merubah-rubah sunnahmu. Biarkan mereka tidak minum dari air telagamu." Pada saat itu manusia akan kebingungan. Entah apa yang harus dilakukan. Mereka menunggu putusan Allah kepada mereka. Lalu mereka pun berjalan kepada Nabi Adam, "Wahai Nabiullah Adam, engkau kan bapak kami, mintalah syafaat kepada Allah untuk kami, tidakkah engkau iba kepada kami? Kami kesulitan di sini." Kata Adam, "Aku tak bisa menolong kalian. Pergilah ke Nabi Nuh." Berangkatlah mereka menuju Nabi Nuh. Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nuh, "Sebaiknya kalian datang kepada Ibrahim." Berangkatlah mereka ke Nabi Ibrahim. "Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami?" Kata Ibrahim, "Tidak, aku pernah berdusta 3 kali. Sebaiknya kau datang kepada Musa, temui Nabi Musa." Berangkat ke Nabi Musa. Kata Musa, "Aku juga tidak bisa, karena aku pernah membunuh orang. Pergilah ke Isa saja, temui Nabi Isa." Kemudian mereka menemui Nabi Isa. Isa tidak menyebutkan uzurnya, tapi Isa mengatakan, "Datangilah Rasulullah Muhammad." Datanglah mereka kepada Rasulullah. Baru kata Rasul adalah, "Akan kucoba." Rasul sujud di bawah arasy Allah dengan sujud yang lama. Sampai Allah datang dan mengatakan, "Angkat kepalamu wahai Muhammad. Aku telah memberimu syafaat." Kembali kepada proses hisab. Hisab ini ada 3 macam. Ada yang ringan, ada juga yang berat, ada juga yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu siapakah mereka orang-orang yang tidak dihisab? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, "Ditampakkan beberapa umat kepadaku, ada pula seorang nabi yang tidak punya pengikut seorang pun, sampai ditampakkan kepadaku sejumlah besar. Aku pun bertanya, apakah ini? Apakah ini umatku?" Maka ada yang menjawab, "Ini adalah Musa dan kaumnya." Lalu dikatakan, "Perhatikanlah ke ufuk." Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia memenuhi ufuk, kemudian dikatakan kepadaku, "Lihatlah ke sana dan ke sana di ufuk langit." Maka tiba-tiba ada sejumlah orang telah memenuhi ufuk. Ada yang berkata, "Inilah umatmu," di antara mereka akan ada yang akan masuk surga tanpa hisab sejumlah 70.000 orang. Kemudian Nabi masuk tanpa menjelaskan hal itu kepada para sahabat. Maka para sahabat pun membicarakan tentang 70.000 orang itu. Mereka berkata, "Kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, maka kitalah mereka itu atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam, sedangkan kita dilahirkan di masa jahiliyah."
Maka sampailah hal itu kepada Nabi lalu beliau keluar dan berkata, mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak meramal nasib dan tidak minta dikei, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Orang-orang yang hisabnya berat dan orang yang hisabnya ringan tetap di padang mahsyar. Akan tetapi keberadaan mereka di sana tidak sampai 50.000 tahun. Kalau hisabnya ringan, ya sebentar saja. Karena umat Islam, orang-orang yang beriman hisabnya itu cepat. Allah hanya akan menghisab manusia itu setengah hari bagi orang-orang yang beriman. Tidak sampai 50.000 tahun. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa setengah hari di akhirat sama halnya 500 tahun di dunia. Maka dari itu, kelak orang-orang miskin akan lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Sebab kekayaan berupa harta benda juga akan dihisab. Maka bagi saudaraku, jadilah orang kaya yang dermawan. Manfaatkan harta kalian sebaik mungkin, agar kelak harta itu bisa memudahkan kita dalam menjalani hisab. Ketika semua telah dihisab, maka datanglah mizan. Siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia dalam kehidupan yang dirahmati Allah untuk masuk surga. Tapi siapa yang berat timbangan buruknya, sudah bisa dipastikan akan masuk neraka. Setelah terjadi penimbangan amal, maka manusia mulai dikelompokkan dengan sesembahannya masing-masing. Dulu ketika di dunia ada yang menyembah api, dikumpulkan dia dengan api. Di dunia menyembah berhala, dikumpulkan dia bersama berhala-berhalanya. Dan ketika semuanya telah berkumpul, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang beriman telah berkumpul. Maka kata Allah, giring orang-orang kafir itu, bawa mereka ke neraka jahanam. Jadi orang-orang kafir itu berbondong-bondong dimasukkan ke neraka jahanam. Mereka tidak sempat meniti Siratal Mustaqim. Padahal Allah mengatakan, kalian pasti akan melewatinya. Tapi tidak dengan orang kafir. Orang kafir langsung masuk neraka. Tidak ada yang melintasi Siratal Mustaqim. Ketika orang-orang musyrik, orang kafir Allah sudah masukkan ke neraka, tinggallah orang-orang mukmin dan munafik yang di sini. Allah berikan cahaya pada masing-masing orang. Mereka mendapatkan cahaya yang mana cahaya itulah yang menjadi bekal kita meniti titian mustaqim. Karena sirat itu gelap, neraka jahanam itu gelap. Karena titian itu terbentang di atas neraka jahanam. Allah datang menemui makhluknya di padang mahsyar. Jahanam pun ditarik. Ia memiliki 70.000 tali. Satu tali kekang ditarik 70.000 malaikat besar. Kemudian jahanam dihadapkan ke hadapan manusia. Kemudian Allah bentangkan di situ Siratal Mustaqim. Jembatan sirat ukurannya lebih kecil dan halus melebihi sehelai rambut manusia yang dibelah menjadi 7. Tajamnya lebih tajam dari pedang. Bahkan jembatan itu akan berlenggak-lenggok. Dia bergerak ke sana kemari dan jembatan itu licin. Hanya orang-orang yang ditakdirkan Allah yang bisa melintasi titian itu. Dan yang pertama meniti jembatan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meniti sirat, maka Nabi akan berdiri di ujung titian. Setiap ada umatnya lewat Rasul mengatakan, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku." Saking kasihannya Nabi dengan kita. Ada yang melewati titian sirat seperti kilat, udah sampai di sana ada yang seperti angin, sudah di sana ada yang seperti kuda balap, tiba-tiba sudah di sana ada yang seperti lari kencang, ada yang merangkak-merangkak, ada yang terkena kalalip, ada yang kemudian jatuh, berdiri, ada yang kemudian nyemplung ke neraka jahanam. Ada yang kemudian baru melangkahkan kaki langsung jatuh ke neraka jahanam. Kata Rasul ketika duduk bersama para sahabatnya, ada semacam bunyi besar tuah kata Rasul mengatakan, "Tahukah kalian itu suara apa?" Sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu wahai Rasul." Kata Rasul, "Itu adalah batu sebesar unta, 70.000 tahun silam yang jatuh dari titian dan baru sampai sekarang di inti neraka jahanam." Artinya kalau orang jatuh dari titian sampai neraka jahanam itu 70.000 tahun baru sampai di dasar jahanam. Maka satu persatu orang beriman diberikan cahaya. Orang munafik juga diberikan cahaya, yang kadang padam, kadang terang, kadang padam, kadang terang. Ketika berjalan, mereka mengatakan, "Hai orang beriman, tunggu dulu, aku ikut cahayamu." Kata orang beriman, "Ambil lagi saja cahayamu yang di belakang." Memang, di dunia, orang-orang munafik dengan mudah bisa menipu orang-orang beriman.
Akan tetapi di titian Siratul Mustaqim, orang yang beriman tidak mungkin tertipu lagi. Sampailah mereka di sebuah tempat, namanya Kontoroh. Kontoroh itu depannya pintu surga. Apa sampai di sini keletihan orang-orang yang beriman? Tidak. Di sini ada kisah. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, tahukah kamu siapa yang bangkrut dari umat ini? Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang bangkrut usahanya. Kata Rasul, bukan itu? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini dan itu. Tapi di satu sisi dia pernah menzalimi saudaranya. Mengambil harta saudaranya, mencaci saudaranya, memusuhi saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, merendahkan saudaranya. Akhirnya Kontoroh ini terjadilah kisas. Semua ini agar dalam hati masing-masing manusia tidak ada lagi rasa dongkol dengan saudaranya. Sehingga menjadi bersaudara dalam surga. Karena orang-orang penduduk surga itu satu hati, kalau kita kan berhati-hati. Ada yang dengki, ada yang marah, ada yang hasut. Supaya tidak ada itu semua, maka terjadilah kisas. Mereka saling berseteru, dulu kau sudah memukulku, sini mana pahalamu? Diambil pahalanya. Ketika kemudian dia sudah tidak memiliki cukup pahala karena sudah dilimpahkan pada banyak orang karena sering zalim waktu di dunia. Karena sudah banyak dizolimi dia mengatakan mana pahalamu? Maka dia mengatakan, aku tidak punya pahala lagi, sudah habis. Kalau sudah habis kebaikannya maka akan dilemparkan dosanya kepada dia padahal sudah dikontoroh. Sedikit lagi masuk surga. Tetapi dilempar lagi ke belakang, ke neraka. Setelah masa kisah selesai, maka manusia berjubel di pintu surga. Mereka berdesak-desakan di pintu surga. Padahal mereka sudah divonis masuk surga dan tidak mungkin masuk neraka. Pintu surga saat itu masih tertutup semua. Para nabi berusaha membukanya. Akan tetapi tidak bisa, tidak diizinkan malaikat Ridwan. Tiba-tiba di tengah manusia yang sudah divonis masuk surga itu, muncullah seorang laki-laki Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendekati pintu surga dan membuka pintu surga dengan mengetuknya, Assalamualaikum, maka Ridwan mengatakan, Waalaikumsalam. Kata Ridwan, siapa kamu? Kata Rasul, Ana Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat Ridwan, aku diperintah Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kau yang minta. Kata Rasul, sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Kemudian dibentangkanlah pintu surga. Pintu surga ini ada yang berteriak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan para pemanggil di pintu-pintu surga. Kalau dia ahli solat, pintu itu memanggil, hai pakar-pakar solat, kau ke sini masuknya, di sini, jangan di situ. Yang pakar puasa sunnah, puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud, pokoknya ahli puasa ada pintunya dari pintu Royan, hei ahli puasa, sini-sini. Dari pintu Royan, jangan di situ, pintu jihad mengatakan, hei yang mati syahid, lewat sini. Pintu taubat, hai yang taubat, lewat sini. Masing-masing pintu menyuruh kepada keahlian ibadahnya masing-masing. Surga itu memiliki 8 pintu berbeda dengan neraka yang memiliki 7 pintu. Kenapa? Biar menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Karena Rasul mengatakan, Allah berfirman, rahmatku lebih luas dibandingkan murkaku. Teman-temanku seiman, kelak, ada orang yang berdiri di pintu surga, dia berdiri, dia tidak mau masuk surga. Kata Allah, masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Orang ini mengatakan, Ya Rob, tidak. Saya tidak mau masuk surga dengan rahmatmu ya Rab. Kalau masuk surga dengan rahmatmu, itu bagi orang yang melakukan dosa kemudian bertobat. Kau kasih sayangi dia, akhirnya kau katakan masuk surga dengan rahmatmu. Aku ini tidak pernah berbuat dosa selama di dunia. Aku ini masuk surga dengan amalanku. Wah, dia merasa bangga dengan amalannya. Karena aku tidak pernah berbuat dosa, masukkan aku dengan amalanku. Katanya, baik, kata Allah, hitung amalanmu berapa, dihitung amalannya. Rupanya dihitung amalannya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan.
Karena takut dia tidak bisa masuk surga dengan amalannya, maka ia mengatakan, "Kalau begitu ya Rob, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu." Ya, karena masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal seseorang. Saudaraku Yafidz Channel yang dirahmati Allah. Kemudian, penduduk surga masuk ke dalam surga. Lalu malaikat surga mengatakan, "Keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga." Allah pun mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu saja yang mendapatkan salam di dunia itu seperti Khadijah istri Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rabbmu dan Jibril menitipkan salam kepadamu wahai Khadijah." Tidak semua dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril. Hanya orang-orang tertentu. Tapi orang yang masuk surga, kelak semuanya akan mendapat salam dari Allah. Mereka dapat salam, dan salam itu artinya selamat. Karena di surga itu selamat semuanya. Tidak ada orang yang lisannya kotor, tidak ada tukang gibah, tukang gunjing, tukang caci, tukang maki, tukang merendahkan. Sampai kepada istri-istri tidak ada yang cemburu kalau kalian bersama bidadari. Karena semua jadi salam. Selamat semuanya. Selamat dari aib. Kalian tidak kencing, kalian tidak berak, kalian tidak meludah, kalian juga tidak mengeluarkan dahak. Pokoknya selamat badannya. Sampai-sampai ditanyailah Rasul, "Kalau hari-hari makan dan minum, makan dan minum, kayak mana beraknya?" Kata Rasul, "Berak dan kencingnya dengan keringat. Dan keringatnya seperti minyak misik." Itulah berak dan kencingnya penduduk surga. Luar biasa selamat badannya. Wanitanya tidak ada yang haid, tidak ada nifas, tidak ada bau ketiak di surga. Semuanya wangi. Karena selamat badannya. Di surga itu tidak ada nenek-nenek. Di zaman Rasul ada nenek-nenek datang kepada Rasul, "Rasul, aku ingin masuk surga." "Tidak," kata Rasul, "nenek-nenek tidak masuk surga." Nenek ini menangis, kemudian dia pergi. Lalu Rasul berkata kepada para sahabat, "Katakan pada nenek itu, bukan berarti nenek itu tidak masuk surga, maksudnya, di surga itu tidak ada nenek-nenek." Dalam ayatnya dijelaskan kata Allah, "Kami jadikan nenek-nenek menjadi gadis-gadis usianya 33-34. Semua sebaya, sama usianya seperti itu." Dan surga itu teman-teman, nikmatnya bertambah dan bertambah. Setiap Jumat, kalau di bumi, kalau di surga namanya Yaumul Masjid. Hari tambahan nikmat. Semua penduduk surga ke pasar, yang laki-lakinya itu berjumpa dengan kawan-kawannya di pasar itu, kemudian ngobrol cerita pengalaman masing-masing di dunia. Kita bicarakan semua itu. Akan teringat dengan kehidupan dunia. Obrolan kita, bercandaan kita, semua akan dibicarakan di pasar surga itu. Di pasar surga itu tidak ada jual beli. Hanya untuk berjumpa dengan kawannya. Ngobrol, minum, makan, di situ enak-enak. Kemudian sebelum pulang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala hempaskan angin membawa debu. Kemudian mengenai jasad-jasad yang ada di pasar surga itu. Maka dia akan bertambah gantengnya, bertambah sehatnya, bertambah kekarnya, bertambah indah pokoknya. Ketika pulang, istrinya tidak mengenali suaminya. "Wahai suamiku, kenapa engkau makin tampan, makin ganteng?" Kata suaminya, "Kau juga istriku, kenapa makin cantik?" katanya. Jadi setiap minggu, kenikmatan itu bertambah, bertambah. Makin ganteng, makin ganteng. Dan di surga, makanan hari ini kalau dimakan besok, justru akan jauh lebih nikmat lagi. Kalau lusa, lebih nikmat lagi. Besoknya lagi, semakin tambah nikmat. Itulah di surga. Di surga itu makin hari makin nikmat, makin hari makin ganteng, makin hari makin cantik. Saudaraku Yafidz Channel yang dirahmati Allah. Kata Allah, "Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia macam mana cara menggambarkannya." Jadi hanya kemiripan nama saja di surga, ada pisang di dunia, tapi pisang di surga beda rasanya. Di surga ada madu, di dunia ada madu. Di surga ada Homer, di dunia juga ada Homer. Homer di dunia ini paling rendah sakit kepala, orang yang minum paling tinggi teler, tidur, mabok. Tapi Homer di surga itu sangatlah lezat. Itulah ringkasan perjalanan manusia dari kehancuran alam semesta kemudian di padang mahsyar,
kemudian di titian Sirat, sampai masuk ke dalam surga dan neraka. Tentu yang saya ceritakan ini teman-teman, adalah bagian kecil. Hanya gambaran, karena sehebat apapun orang menggambarkan surga, menceritakan surga, surga menyelisihi gambarannya. Karena surga tidak bisa dibayangkan. Kita hanya menukilkan sabda-sabda Nabi, ayat-ayat Al-Quran, beginilah gambaran surga. Karena tidak semua dibentangkan. Oleh karena itulah, perlu keimanan yang kuat tentang hari akhir. Makanya salah satu rukun iman yaitu beriman dengan hari akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, agar kami lebih semangat lagi menyajikan kisah inspiratif, bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.